Oke, selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang ringan-ringan ya, dan durasinya tidak panjang, karena ini langsung pada poin-poin pentingnya ya. Kita masuk ke bab 1, memulai dengan memahami pasaran togel. Jadi sebenarnya bagaimana ekosistem togel itu bekerja? Nah, di sini saya menganalogikan bahwa pernah nggak sih teman-teman itu ikut undian atau pernah dengar tentang undian kupon berhadiah? Nah, teman-teman bayangkan pasaran togel itu seperti mall besar yang lagi mengadakan undian berhadiah mobil dan uang tunai miliaran misalnya gitu ya. Nah, jadi karena nominal hadiahnya ini besar, maka banyak orang mengikuti undian tersebut dengan cara membeli kupon dan berharap kupon miliknya itu keluar pada saat pengumuman undian. Bedanya kalau di pasaran togel, ini menyediakan banyak produk. Kita bisa beli angka 5D, kita bisa beli 4D, 3D, dan 2D. Bahkan ada banyak banget ya pilihan posisi pasangnya, misalnya 2D tengah, atau 2D belakang, 3D tengah, atau 3D depan ya. Ini banyak banget pilihannya. Nah, jadi antara undian dan togel ini sebenarnya hampir-hampir mirip, hanya saja kalau di togel itu lebih banyak variasi pilihannya gitu teman-teman. Tapi nggak sesimpel itu gitu ya. Karena dalam setiap undian itu ada beberapa pihak yang terlibat. Jadi ada pihak pengawas, pihak pengundi, dan peserta undian itu sendiri. Seperti kita contohnya ya pembeli kupon atau kalau dalam togel itu istilahnya sebagai betor teman-teman. Nah, ini juga berlaku ya dalam ekosistem pasaran togel, di mana kita nggak bisa langsung beli angka ke pihak pengundi atau bandar gitu ya. Melainkan kita harus melewati agen atau outlet, atau sering kita sebut-sebut itu sebagai BO. Selain itu, ada juga pihak regulator yang berperan mengawasi sekaligus menaungi lembaga lotre dunia. Jadi mengenai regulator ini udah pernah saya bahas di video khusus expert ya, di part 2. Teman-teman silakan kembali lagi ke materi sebelumnya. Saya telah menyampaikan serial khusus video expert part 1 sampai part 5 ya. Silakan teman-teman tonton jika memang membutuhkan informasi tambahan mengenai informasi seputar togel. Sebenarnya gimana sih cara analisa togel itu gitu ya? Secara garis besar itu kita ada dua cara untuk menganalisa angka ya. Yang pertama itu analisis fundamental namanya. Nah, jadi ini seperti mempelajari laporan keuangan perusahaan, kemudian kondisi hukum suatu negara, atau berita penting lainnya untuk mengukur resiko dan peluang suatu pasaran. Nah, biar lebih mudah memahaminya, jadi untuk menganalisa sebuah angka, itu kita bisa menggunakan analisis fundamental ini. Jadi kita melihat apakah pasaran itu perputaran uangnya besar. Kalau perputaran uangnya besar itu tandanya banyak pemain atau banyak orang yang pasang di pasaran tersebut gitu ya. Nah, kemudian kondisi hukum suatu negara. Nah, ini berkaitan erat dengan peraturan yang ada di tiap-tiap negara tentang permainan lotre atau togel. Jika suatu negara melarang seperti kita di Konoha ya, ini pemerintah melarang keras kegiatan lotre, tentu kita tidak bisa secara terbuka dalam bermain atau dalam memasang angka. Tentu akan berbeda dengan negara yang memang dia totalitas melegalkan lotre. Tentu jumlah pemainnya sangat besar dan juga kita lebih mudah untuk menganalisa sebuah pasaran. Apakah itu pasaran yang memiliki perputaran uang yang besar, sehingga dengan mengetahui hal tersebut kita bisa memasang dengan jumlah yang besar gitu teman-teman. Atau berita penting lainnya untuk mengukur resiko. Nah, berita lainnya ini bisa jadi tentang gejolak politik atau perubahan undang-undang atau informasi hukum yang memberantas judi misalnya. Ini juga sangat berkaitan erat dengan perilaku pemain nih. Karena ketika pemain mendengar berita yang menimbulkan fear atau ketakutan dari pemerintah yang melarang keras dan akan menghukum para pelaku perjudian, maka otomatis minat pemain untuk melakukan transaksi itu otomatis menurun. Sehingga akan menyebabkan omset dari sebuah pasaran itu menurun pula gitu teman-teman ya. Maka jika omset menurun, tentu kita tidak akan bermain dalam jumlah yang besar karena tentu target hadiahnya pun akan terbatasi. Itu secara logika kita berpikir sederhana gitu teman-teman. Dengan mengetahui semua itu, maka kita bisa menyesuaikan strategi dan juga manajemen yang akan kita gunakan gitu ya. Kita mau ngebom besar atau mau main hanya sekedar untuk jangka pendek, kita bisa menyesuaikan. Nah, pada akhirnya ya, pada prakteknya, memang kita harus menguasai ilmu bandarmologi dan psikologi angka, teman-teman. Nah, ini mengenai ilmu bandarmologi ini telah saya sampaikan ya di dalam
komunitas VIP Mentoring. Saya telah terbitkan e-booknya di sana. Teman-teman yang udah join di VIP Mentoring tentu udah belajar banyak tentang bandarmologi gitu ya. Nah, kemudian selain analisis fundamental, ini kita juga kenal yang namanya analisis teknikal gitu ya. Kalau analisis teknikal, ini lebih fokus pada pergerakan angkanya gitu teman-teman. Jadi kita mencari pola-pola tertentu, tren, atau sinyal yang bisa memberikan petunjuk tentang arah pergerakan angka di masa depan gitu ya. Nah, prakteknya Anda harus mempelajari metode Algo Finder Expert Master Version untuk bisa menguasai algoritma angka acak pada togel gitu teman-teman. Ini salah satunya gitu ya. Yang pasti teman-teman wajib menguasai apa itu algoritma togel supaya teman-teman bisa mengetahui apakah sebuah angka itu akan bergerak lurus atau dia akan patah gitu ya. Sehingga kita dapat melacak dengan pasti ketika kita salah dalam memprediksi, kita tetap dapat mengikuti arah gerakannya gitu. Nah, itu adalah kelebihan dari metode yang telah kami terapkan selama ini di komunitas atau di grup VIP Mentoring. Nah, jadi kenapa sih kita itu perlu memahami dasar-dasar pasaran togel? Padahal kan teman-teman bisa ya tinggal buka pasaran, pilih pasaran sesuka hati, kemudian langsung main atau pasang taruhan, selesai, beres ya. Ternyata nggak seperti itu teman-teman. Karena dengan kita menguasai ya dasar-dasar pasaran togel, itu kita yang pertama ini saya tulis, yang pertama kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kita bisa memilih produk resiko yang sesuai dengan tujuan atau target kita gitu. Karena di permainan togel itu ada banyak jenis pilihannya ya. Kita bisa pilih tipe yang angka 5 digit, 4 digit, 3 digit, 2 digit ya. Kemudian jumlah lainnya juga bisa kita sesuaikan. Artinya ini memang membutuhkan settingan atau ini membutuhkan setup yang benar-benar harus fix dan paten agar kita mampu tangguh dalam bertahan dan kuat pada saat menyerang gitu. Nah, poin yang kedua, kita dapat mengelola risiko. Dengan kita menguasai dasar-dasar pasaran togel, maka kita bisa mengurangi kemungkinan mengalami kerugian besar dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan angka. Ya, semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi ketika secara fundamental kita udah tahu sebuah pasaran ini besar atau kecil, sedang ada gejolak atau berita apa, maka kita akan lebih tahu target yang pas atau ideal yang bisa kita capai. Karena kita tidak mungkin memasang target JP sampai ratusan juta di pasaran yang pemainnya itu ketika live hanya ditonton misalnya, hanya disaksikan oleh puluhan orang. Tentu tidak realistis gitu ya. Tentu kita akan pasang dengan target yang kecil, misalnya target di 1 juta atau di 2 juta saja gitu, karena jumlah pemainnya itu sangat sedikit. Itu hanya analogi teman-teman ya. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, dengan memahami dasar-dasar pasaran togel, kita dapat meningkatkan peluang untung. Sudah pasti teman-teman ya. Jadi dengan pengetahuan yang cukup seputar dasar-dasar atau fundamental dari pasaran togel, maka kita bisa mengembangkan strategi betting yang efektif gitu ya. Semoga bisa dipahami penjelasan saya ini dan silahkan tetap tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Next, ya, pada intinya memahami dasar-dasar pasaran togel itu adalah langkah pertama yang sangat penting bagi seorang betor dan analis. Dengan pengetahuan yang cukup, itu kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan finansial kita. Udah pasti ya. Jadi kelihatannya sepele tentang pasaran, tentang sebuah pasaran togel ini kelihatannya sangat sepele sekali gitu. Ternyata ketika kita dalami, kita riset secara mendalam, ternyata ada beberapa faktor penentu dari pergerakan sebuah pasaran. Artinya, ini dapat menjadi analisis fundamental yang dapat berpengaruh besar dalam kita bermain gitu. Nah, penting untuk diingat, jadi kita ketahui bersama bahwa togel ini memiliki resiko yang sangat tinggi, namun penjelasan ini bisa membantu Anda memahami bahwa permainan togel ini dapat kita jadikan instrumen investasi dengan strategi dan manajemen yang tepat. Apakah Anda ingin penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep yang telah saya jelaskan gitu? Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan lebih expert ya, silakan teman-teman tonton materi khusus expert dari part 1 sampai part 5 di channel ini ya, untuk mempelajari lebih lanjut tentang algoritma togel dan metode rahasia yang kami gunakan dalam grup VIP Mentoring. Nanti saya sertakan ya listnya di bawah video dari part 1 sampai part 5, silahkan teman-teman tonton sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang utuh.
Nah, di bab kedua, kita akan membahas tentang menyusun strategi togel, teman-teman. Ya, jadi di video berikutnya kita akan membahas strategi togel itu menggunakan analisis secara teknis maupun secara fundamental, bahkan sampai kepada tahap pengembangan strategi. Jadi teman-teman silahkan tonton bab kedua dari video ini atau lanjutan dari video ini yang akan segera saya upload sebagai lanjutan dari video ini. Oke, terima kasih. Kita telah membahas tentang materi bagaimana memahami cara kerja ekosistem di pasaran togel. Sampai jumpa di video berikutnya.